Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Dewi Rahmawati, absen 2 kelas 8B, akan membacakan buku PKN halaman 36 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem hukum nasional. Yang pertama, pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, dan cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 memberikan niatan dasar untuk kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. Yang A. Kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara yang merupakan sebuah norma-norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Begitu pula yang terjadi pada UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara atau tertulis dan tak tertulis di Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Tertib hukum Indonesia berlaku sejak disahkannya dan ditetapkannya pemberlakuan pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu sejak 18 Agustus 1945. Adapun secara rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah yang untuk diperlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu untuk diperlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Berdasarkan penjelasan tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang termuat dalam Berita RI tahun 11 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita hukum atau reside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 diwujudkan dalam pasal-pasal UUD tahun 1945. Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah mengganti undang-undang Perpu, dan peraturan pemerintah PP. Nah, karena itu seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan inti dari pikiran atau gagasan daripada para pendiri negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 juga merupakan hasil perjuangan dari para pendiri negara Indonesia dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mungkin dapat dianggap sebagai preambul yang lengkap karena memenuhi unsur-unsur politik, religius, moral, dan mengandung ideologi negara, yaitu Pancasila.
Adapun hubungan antara pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Tiap alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan hasil rincian dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang B, pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI tahun 1999 terdapat kesepakatan yang dicapai perihal perubahan UUD NRI tahun 1945, yaitu antara lain tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 karena dipandang sudah final. Kesepakatan untuk tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945 juga pernah dilakukan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Semesta atau MPRS. Dalam TAP MPRS nomor XS atau MPRS atau 1966, pernyataan ini kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR nomor 3 atau MPR atau 1983 dan TAP MPR nomor 3 MPR atau 1998. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang berfundamental yang berisi beberapa hal penting antara lain berbagai berikut. Yang pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari negara Indonesia tercantum di alinea keempat pada kalimat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum tersebut merupakan dasar politik negara Indonesia yang bebas dan aktif. Sementara itu tujuan khusus dari negara Indonesia tercantum di alinea keempat pada kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan khusus tersebut merupakan tujuan nasional. Yang kedua, dasar ketentuan pembentukan UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut tersirat di alinea keempat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam seluruh undang-undang dasar negara Indonesia. Yang ketiga, asas keberanian negara. Asas tersebut tercantum di alinea keempat pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kedudukan UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kerangka bahwa urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua produk hukum Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 menjadi hukum dasar. Yang ketiga, sistem UUD NRI tahun 1945. Berikut sistematika UUD NRI tahun 1945. Yang A, pembukaan yang terdiri dari keempat alinea pasal-pasal, dan B, pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum perubahan terdiri dari 16 bab, setelah perubahan terdiri dari 21 bab. Yang kedua, sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal, setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. Yang ketiga, sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat, setelah perubahan terdiri dari 70 ayat. Dan yang keempat, sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan, setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Yang kelima,
sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Yang keempat, sifat UUD NRI tahun 1945. Berikut beberapa sifat UUD NRI tahun 1945. Yang A, tertulis. Rumusan UUD NRI tahun 1945 tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Indonesia. Singkat. Yang B, singkat. UUD NRI tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang C, supel. UUD NRI tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan diperlukan. Hal jadi ketika dilakukan empat kali perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Yang D, rigid. UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Yang kelima, fungsi UUD NRI tahun 1945. Berikut beberapa fungsi UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, yang A, sebagai hukum dasar, UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tak tertulis, konvensi pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Yang B, UUD NRI tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol. UUD NRI tahun 1945 menjadi pengatur atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Yang C, UUD NRI tahun 1945 menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara, yaitu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Yang D, UUD NRI tahun 1945 fungsi sebagai alat penentu. UUD NRI tahun 1945 menjadi menentu dan dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk para aparat negara. Halaman 41. Yang C, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang C, UUD atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang D, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang E, Peraturan Presiden. Yang F, Peraturan Daerah Provinsi. Yang G, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. Nomor 23. Selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat pula peraturan yang ditetapkan oleh yang A, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang B, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang C, Dewan Perwakilan Daerah. Yang D, Mahkamah Agung. Yang E, Mahkamah Konstitusi. Yang F, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang G, Komisi Yudisial. Yang H, Bank Indonesia. Yang I, Menteri. Yang C, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang K, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. Yang I, Gubernur. Yang M, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati atau Wali Kota, serta kepala desa yang atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pemerintah oleh peraturan undang-undang
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Jika peraturan undang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan undang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia memiliki sifat dan ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang A, merupakan peraturan yang tertulis. Yang B, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang diwenang, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah. Dan C, merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur pola tingkah laku. Yang D, mengikat secara umum dan menyeluruh. Adapun arti penting peraturan undang-undangan antara lain sebagai berikut. Yang A, memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Yang B, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang C, memberikan perlindungan bagi setiap hak warga negara. Yang D, menciptakan ketertiban dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena kedudukan secara hukum tertinggi atau hukum dasar di Indonesia, maka pada dasarnya mempertahankan UUD NRI tahun 1945 adalah dengan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan yang berlaku di Indonesia sampai aturan pelaksanaan di tingkat sekolah juga masyarakat. Yang nomor 3, melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945. Suatu konstitusi memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. UUD NRI tahun 1945 termasuk konstitusi yang dapat diubah. Hal ini terlihat pada pasal 37 UUD NRI tahun 1945. Sebelum amandemen yang menyatakan UUD NRI tahun 1945 dapat diubah dengan syarat, yaitu pertama, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota majelis pemusyawaratan rakyat harus hadir. Kedua, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Perubahan UUD NRI tahun 1945 jadi pada tahun 1999 sehingga 2002. Ketika Indonesia memasuki masa reformasi, tentukan rakyat agar jadi perubahan atas UUD NRI tahun 1945 diikuti MPR dengan membentuk Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkan perencanaan perubahan UUD NRI 1945. Badan Pekerja MPR kemudian membentuk panitia ad hoc di tengah proses pembahasan perubahan UUD NRI tahun 1945. Panitia ad hoc menyusun kesempatan dalam dasar terkait perubahan UUD NRI tahun 1945. Kesepakatan dalam dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu yang A, yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum pembukaan UUD NRI tahun 1945 membuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung dasar negara sendiri berharapan mampu mengikat atau menyatukan seluruh warga negara Indonesia selain halaman 45. Alasan MPR tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun
1945 antara lain sebagai berikut: pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat dasar fisiologis dan dasar normatif yang mendasari seluruh bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang nomor 2, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, didasari pertimbangan bahwa Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang telah ditetapkan sejak awal dirinya, negara yang dimandang dipanjang paling tepat untuk perubahan UUD NRI tahun 1945 dengan cara addendum bermakna perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI tahun 1945 terdapat dalam lembaran negara abad ke-5 tahun 1959 hasil dekret Presiden 5 Juli 1959 dan naskah-naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan berikat dengan naskah asli. 66. Memuat Dasar Negara Pembukaan UUD NRI tahun 1945 juga memuat tata negara atau statut atau hakikat yang paling dalam dari dirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan tujuan negara. Bentuk negara kesatuan merupakan untuk negara yang ditetapkan sejak awal dirinya negara Indonesia. Penetapan bentuk negara disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahan negara Indonesia yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintah presidensial ditegaskan dalam perubahan UUD NRI tahun 1944 yang bersembunyi. Sementara kesepakatan dasar lain adalah masuknya penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam batang utuh UUD NRI tahun 1945. Kesepakatan dasar terakhir adalah perubahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan cara addendum. Oleh karena itu, meskipun terjadi perubahan atas UUD NRI tahun 1945, perubahan itu dilakukan dengan tetap. Perubahan atas UUD NRI tahun 1945 diletakkan pengikat pada naskah asli. Halaman 47. Yang A. Secara resmi, kata yang dipakai dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kata perubahan istilah. Yang B. Secara resmi, penyebutan UUD NRI tahun 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan secara resmi ini diputuskan dalam sidang paripurna atau MPR tahun 2000. Dan C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Yang D. Agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara undang tahun 1945 dapat lebih mudah dipahami di berbagai kalangan disusun. 88. Kita telah mempelajari bagaimana berdasarkan tuntunan rakyat reformasi dilakukan amandemen UUD NRI siswa sekaligus warga negara Indonesia. Kita wajib melaksanakan dan mentaatkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat diwujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga di sekolah agar terdapat cita kedamaian. Yang ketiga, melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara. 4. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 5. Menghargai pendapat teman sebagai wujud dan keadilan. 6. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. B.
melaksanakan dan mempertahankan UUD NR tahun 1945 lingkungan dengan tempat tinggal antara lain dengan secara berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota warga, bergaul dengan tetangga tanpa membedakan, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu tempat tinggal, serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Yang C, memberikan bantuan dalam berbagai bentuk pola fakir miskin, memberikan bantuan pengetahuan dalam keterampilan bagi orang yang dipendidikan sebagai upaya untuk mengikatnya, misalnya berperan aktif atau ikut serta memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.